Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Semana. Kembali lagi bersama saya Azizi Hadian Amelia di Pustaka Semana Talk Show. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman, yaitu Bapak Saidan SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Aji Barang. Dan Bapak perlu diketahui beliau ini merupakan pernah menjadi kepala sekolah di sekolah Indonesia yang ada di Jepang. Beliau juga pernah menjadi kepala sekolah yang ada di Belanda. Oh ya, selain ada Bapak Saidan, di sini Bapak Saidan juga ditemani oleh Pak Irsyam sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas dan juga Kepala Perpustakaan. Halo, selamat pagi Pak Saidan. Selamat pagi, Apa Assalamualaikum. kabar? Alhamdulillah baik dan Alhamdulillah sehat. baik. Assalamualaikum Pak Irsyam, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Amel. Bagaimana kabarnya Pak Irsyam? Alhamdulillah baik Mbak Amel. Alhamdulillah baik. Ini Bapak sangat luar biasa sekali sedang mengenakan pakaian adat dari Jawa Tengah nih Pak. Nah, kira-kira kenapa sih Bapak sedang menggunakan pakaian ini? Ya, sesuai dengan edaran Dinas Pendidikan Provinsi bahwa seluruh ASN di Provinsi Jawa Tengah hari ini untuk mengikuti upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-72 dan seluruh ASN atau pegawai negeri harus menggunakan pakaian adat Jawa Tengah. Jadi makanya tadi Bapak Ibu guru semua ikut upacara menggunakan pakaian adat, menghormati salah satu momen sejarah bagi kita semuanya. Wah, begitu ya, keren sekali. Berarti memang seluruh pegawai negeri yang ada di Jawa Tengah hari ini memakai pakaian adat di Jawa Tengah. Iya, betul. Oke. Terima kasih Pak. Nah, dari berita atau informasi yang saya baca, Bapak itu pernah menjadi kepala sekolah di luar negeri. Nah, itu kira-kira berapa lama sih Bapak sudah tinggal dan atau menjadi kepala sekolah di luar negeri itu? Ya, kebetulan Indonesia itu di bawah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 13 sekolah yang terletak di luar negeri untuk memberikan akses pendidikan bagi putra-putri kita yang tinggal di luar negeri. Salah satunya ada di Tokyo, Jepang, dan di Den Haag, Belanda. Dan kebetulan berkat rahmat Allah dan doa restu semua pihak termasuk orang tua, kita sesuai dengan edaran dari pemerintah ikut seleksi pada tahun 2007 sampai 2010. Bapak diberi anugerah untuk bisa lolos dan menjadi kepala sekolah di Den Haag, Belanda selama 3 tahun. Kemudian setelah pulang mengabdi lagi di tanah air menjadi guru dan kepala sekolah di SMA Negeri Sumpyu, SMA Negeri Banyumas. Kemudian ada seleksi lagi untuk menjadi kepala sekolah di luar negeri tahun 2019. Alhamdulillah lolos, ditempatkan di Tokyo, Jepang sampai kemarin Januari 22. Jadi di Jepang 3 tahun 1 bulan juga. Setelah kembali juga langsung mengabdi di tanah air sesuai dengan penugasan dari pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah. Kami berkesempatan untuk mengabdi bersama-sama teman-teman di sini di SMA Negeri 1 Aji Barang. Jadi bagi saya adalah keberkahan dan kehormatan dan kebahagiaan tersendiri ketemu kalian semuanya. Luar biasa sekali. Menjadi motivasi kita bersama ya untuk bisa kita ikuti ya semangat dia. Berarti ini sebuah anugerah juga bagi SMA Negeri 1 Aji Barang kedatangan Bapak sebagai kepala sekolah tetap nih Pak di SMA Negeri 1 Aji Barang. Alhamdulillah. Nah, dari pengalaman Bapak saat Bapak di luar negeri, boleh nih sharing sedikit atau bercerita sedikit ke Sobat Pustaka Semana, gimana sih pengalaman Bapak atau apa sih perbedaan saat Bapak mendidik anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri dengan anak-anak Indonesia yang berada di Indonesia? Baik, terima kasih. Saya kira secara kultur bangsa Indonesia itu tidak kalah dengan bangsa manapun di dunia, yaitu kultur atau budaya tata krama yang baik, kemudian budaya akhlak adab dan sopan santun yang baik.
Sehingga bagi putra-putri kita yang sekolah di luar negeri itu salah satu tantangannya adalah menyesuaikan dengan kultur budaya asing ya, seperti di Eropa, di Belanda dan di Jepang. Kalau Jepang agak mirip Indonesia, orangnya sopan-sopan. Jadi secara kultur tidak ada perbedaan karena secara akademis kurikulum kita di Indonesia juga sama dengan sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Sehingga perbedaannya cuma bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan negara tertentu yang baru. Tantangannya ya kita harus bisa menguasai bahasa asing sebagai dasar untuk komunikasi dengan lingkungan, tapi secara akademis dan secara budaya kita tidak ada masalah, tidak ada perbedaan, dan yang mungkin sedikit tambahan kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian dan ketertiban di negara maju itu lebih bagus sehingga kita di Indonesia menjadi pemacu untuk bisa meniru yang positif dan baik gitu. Saya kira itu ini. Luar biasa sekali. Mungkin bisa jadi semangat juga teman-teman Bapak sekolah aja sudah go internasional, ya kita juga go internasional. Siap, siap. Nanti insya Allah warga-warga SMA Negeri 1 Aji Barang menyusul untuk go internasional seperti Bapak. Nah, ini kan bulan Agustus nih Pak Irsyam dan juga Pak Saidan. Bulan Agustus ini merupakan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang pertama nih saya akan tanya ke Bapak Saidan dulu. Menurut Bapak apa sih makna kemerdekaan Indonesia menurut Bapak? Baik, terima kasih. Kemerdekaan itu yang pertama harus disadari adalah kita bisa eksis, bangsa Indonesia bisa seperti ini berkat perjuangan para pahlawan. Sehingga kita harus menghormati jasa para pahlawan kita yang telah berjuang, mengorbankan waktu, tenaga pikiran, harta, bahkan nyawa untuk kemerdekaan sekaligus untuk eksistensi bangsa Indonesia. Yang kedua menjadi pemicu dan semangat bagi kita semuanya untuk betul-betul bisa berkontribusi, berdedikasi sesuai dengan bakat minat dan kebijakan kita kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Jadi itulah makanya kita semua wajib hukumnya selain untuk mempertahankan negara kita yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi, kita juga wajib mengisinya dengan sungguh-sungguh kontributif, partisipatif, dedikatif kepada bangsa. Bukan menjadi yang menghambat kemajuan, tapi menjadi yang positif dan kreatif. Saya kira itu ya, jadi semangat kita semua harus, termasuk misalnya guru dan kepala sekolah ditugasi untuk mendidik putra-putri kita di SMA Negeri 1 Aji Barang, itu memiliki kebahagiaan tanggung jawab agar putra-putri kita lebih cerdas, lebih maju, lebih pintar, lebih berdedikasi, lebih berkarakter dan punya integritas yang nanti bisa membanggakan sekolah, orang tua, keluarga, bangsa dan negara. Itu saya kira. Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Nah sekarang untuk Pak Irsyam nih sebagai salah satu guru yang cukup aktif juga di SMA Negeri 1 Aji Barang dan juga sebagai kepala perpustakaan dan juga humas, menurut Bapak apa sih kemerdekaan menurut pandangan Pak Irsyam? Baik, terima kasih Mbak Amel ya. Menurut saya singkat saja bahwa merdeka berarti status kita itu sudah tidak ada dalam sebuah tekanan gitu, sehingga kita bisa menentukan langkah kita untuk maju, langkah kita untuk berprestasi. Dan tadi dengan harapan motivasi dari kepala sekolah juga ya, langkah kita merdeka untuk bisa mengembangkan potensi diri, untuk bisa mengabdikan diri pada negara dan bangsa kita. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Irsyam dan Pak Saidan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tadi kan Bapak berkata bahwa kurangnya itu hanya mungkin di dalam tanggung jawab dan juga kedisiplinan. Nah itu kira-kira bagaimana sih cara Bapak atau apa sih yang harus dilakukan anak-anak di Indonesia agar tidak ketinggalan oleh anak-anak dari negara lain termasuk Jepang yang pendidikannya di atas kita. Nah dari pengalaman Bapak itu kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu sama anak-anak di Indonesia? Baik, ini pertanyaan yang sulit ya karena ini tidak bisa membalik tangan cepat. Tapi dimulai dari diri sendiri, dari masing-masing kita siswa di rumah itu disiplin bangun pagi, sholat, kemudian berangkat tidak telat, seluruh pakaian dan seterusnya dicuci sendiri, kemudian kalau makan selesai juga piring kotor, gelas kotor dicuci sendiri. Itu bagian-bagian dari mendisiplinkan diri agar kita hidup tidak menjadi beban, tidak menjadi
mendolimi orang lain, tapi menjadi solusi, sehingga itu salah satunya ya. Yang kita lihat di masyarakat, misalnya setiap hari kita jumpai orang tiba-tiba berhenti di jembatan atau di selokan membuang sampah. Itu adalah contoh perilaku buruk di keluarga. Untuk anak-anak jangan mengulangi dan menirunya, termasuk di sekolah. Ini juga bagus di sini, Aji Barang, SMA Negeri 1 Aji Barang sudah bagus sekali, setiap sampah dibuang di tempatnya dan seterusnya. Itu adalah kolektivitas kebersamaan antara generasi muda, generasi tua, termasuk misalnya ada pertemuan, ada rapat tepat waktu, sehingga orang-orang itu nanti menjadi memanfaatkan waktu dengan efisien, sehingga kita tidak akan ketinggalan. Karena kalau kita menjadi bangsa yang malas atau tidak disiplin, itu nanti kita akan tercecer dan kepondal-pondal ya. Jadi salah satunya adalah tepat waktu dalam hal apapun, kemudian bertanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain maupun lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di pekarangan tetangga ya. Kemudian masing-masing dari kita memiliki komitmen untuk menjadi bagian dari kebaikan bersama gitu ya. Gitu. Intinya membiasakan sesuatu sekecil mungkin gitu ya, menjadi bagian dari hidup kita ya. Ya betul. Ya. Dengan dewasanya kita sudah terbiasa gitu. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya, betul. Kita untuk mengembangkan kualitas siswa-siswi atau pelajar di Indonesia itu kita harus memulai dari diri sendiri gitu ya Pak. Ya. Jadi nanti setelah diri sendiri baik, baru kita bisa melakukan sharing atau bagaimana dengan siswa-siswi lain gitu agar ikut disiplin. Ya tambahan ya, tadi supaya tidak ketinggalan kan, selain disiplin adalah tanggung jawab, mandiri, terus kerja keras ya kan, kerja cerdas dan kerja bersama-sama, jadi teamwork gitu ya, gitu ya. Karakter. Iya betul. Oke. Nah, sekarang kan Bapak sudah menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Aji Barang. Kira-kira apa sih harapan Bapak terhadap warga Semana atau siswa-siswi Semana untuk membangun sekolah SMA Negeri 1 Aji Barang ini sesuai dengan visi misi Bapak? Ya. Terima kasih, ini luar biasa. Jadi ada 3 hal pokok yang menjadi misi visi kita semua. Yang pertama adalah sesuai dengan aspirasi pemerintah dan masyarakat, kita tetap akan mempertahankan, meningkatkan dan mengembangkan karakter, kepribadian, akhlak mulia pada seluruh warga sekolah, termasuk para guru, karyawan dan siswa. Itu yang wajib kita kembangkan sebagai fondasi terhadap sebuah kultur budaya dan peradaban bangsa ya. Yang kedua, untuk mempertahankan dan meningkatkan budaya tradisi dan prestasi yang sekolah kita sudah luar biasa, dan nanti kita tingkatkan untuk tidak hanya jenjang provinsi nasional tapi ke level internasional. Itu berkat kerjasama semua, kerja keras kita semuanya ya. Yang terakhir, menciptakan lingkungan sekolah yang membetahkan, yang indah, rapi, bersih, baik lingkungan fisik seperti bangunan, halaman dan lain-lain, maupun lingkungan psikis, lingkungan ruhaniah, yaitu keramah tamahan, sopan santun, saling peduli, kekeluargaan, persaudaraan dan kebersamaan itu menjadi bagian tak terpisahkan bagaimana kita menjadi lembaga untuk membentuk generasi bangsa yang unggul, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, kemudian memiliki jiwa nasionalisme tapi juga wawasan global. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, sekarang saya akan bertanya untuk Pak Irsyam nih. Menurut Pak Irsyam, bagaimana sih harapan Bapak terhadap siswa-siswi Semana agar lebih memajukan SMA Negeri 1 Aji Barang menurut pendapat Pak Irsyam? Baik, terima kasih Mbak Amel. Teman-teman SMA Aji Barang dengan potensi yang ada, saya yakin kecil apapun bisa berperan. Karena peran untuk membangun suatu peradaban itu tidak ditentukan dengan apa yang sebetulnya diharapkan oleh sebagian orang gitu ya, tapi sebetulnya dari apa yang kita punya itu kita bisa kontribusikan untuk pembangunan bangsa dan negara. Paling kecil adalah bagaimana kita punya potensi untuk berbagi ya, karena kebahagiaan memang tidak bisa kebahagiaan, keberhasilan itu tidak bisa rasakan itu tanpa sharing dengan orang lain. Maka prinsipnya adalah berbagi. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Irsyam dan Mbak Saidan atas waktunya. Sekiranya itu
pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode podcast SMA Negeri 1 Ajibara yang selanjutnya. Sampai jumpa, Semana Jaya. Suara aja ya.